Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini gua akan membahas satu kitab yang mana kitab ini itu biasa dikaji di pesantren ketika memang pesantren ini memasuki bulan Ramadan, dengan tujuan kitab ini dibaca sebagai salah satu kitab yang akan dihatamkan ketika pesantren tersebut mengadakan kegiatan ngaji kilatan. Tidak lain dan tidak bukan, kitab ini juga membahas terkait sejarah ataupun penciptaan daripada Nabi Adam, daripada Nur Muhammadnya juga, sampai pada kondisi ketika Bani Adam di sini atau anak Adam di sini itu masuk ke dalam kubur, nanti kondisinya seperti apa, terus bagaimana bentuk daripada penggambaran daripada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Gusti Allah, lalu bagaimana kondisi ketika para makhluk di sini atau para manusia di sini masuk ke dalam surga maupun neraka. Dan kitab ini hanya saya sarankan sebagai kitab penambah wawasan, dan mungkin untuk sebagian orang agak sulit untuk mempercayainya karena too good to be true, artinya kitab ini terlalu bagus untuk dipercayai. Tapi meskipun begitu, kitab ini juga sangat pantas untuk dijadikan penambah wawasan teman-teman di sini. Jadi tidak lain dan tidak bukan, kitab ini adalah kitab Syarah Daqaiqul Akhbar. Yes, teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan kitab Daqaiqul Akhbar di sini, yang mana kitab Daqaiqul Akhbar di sini juga yang biasa beredar di pasaran itu yang cetakan Darul Ilim. Kalau yang saya pegang ini biasanya cetakan Darul Ilim atau Darul Ilmi, masih cetakan Surabaya, Indonesia. Tapi teman-teman jangan salah, karena di dalam kitab Daqaiqul Akhbarnya sendiri ini ada dua kitab. Jadi saya tunjukkan ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, jadi ada dua ini ya. Ini kok ngeblur. Nah, yes. Jadi di bagian tengah di sini ada kitab Daqaiqul Akhbarnya, di bagian hamisnya atau yang biasa kita sebut dengan matan, ini ada kitab Durarul Hisan. Kalau untuk kitab Daqaiqul Akhbarnya di sini tuh memang dikarang oleh Syekh Abdurrahim ya. Akan tetapi kalau kitab Durarul Hisannya di sini itu dikarang oleh Imam As-Suyuti, seperti itu. Yang jadi permasalahan dari jangan ngebahas masalah dulu kali ya. Yang jadi hal menarik bagi kitab Daqaiqul Akhbar di sini adalah, teman-teman di sini kadang kita penasaran bagaimana kondisi kita atau jauh sebelum Gusti Allah menciptakan alam dunia dan juga seisinya. Alam dunia. Kadang kita penasaran bagaimana kondisi jauh sebelum Gusti Allah itu menciptakan kita maupun dunia dan juga seisinya. Nah, kitab Daqaiqul Akhbar di sini itu bisa menjadi salah satu referensi, salah satu acuan kitab yang mana ketika kita ingin menambah wawasan kita terkait hal-hal tersebut, itu kita bisa membaca kitab Daqaiqul Akhbar di sini. Walaupun yang saya kaji sendiri itu sebenarnya kitab Durarul Hisan yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Akan tetapi antara kitab Daqaiqul Akhbar dengan kitab Durarul Hisan di sini tidak jadi masalah, karena isinya itu ya sama-sama membahas dari awal penciptaan sampai akhir nanti ketika kondisi manusia masuk ke dalam surga maupun neraka, seperti itu. Nah, salah satu hal yang menarik juga dari kitab ini adalah karena kitab Daqaiqul Akhbar di sini itu kitabnya tipis. Kalau untuk dicetakan Darul Ilmi ini sendiri, itu dia cetakannya hanya ada 44 halaman, dan sebenarnya kalau dikaji tiap hari pun atau dalam waktu 7 hari itu pun bisa dihatamkan. Oleh karena itu kitab Daqaiqul Akhbar di sini itu menjadi salah satu kitab favorit yang biasa dikaji di beberapa pesantren. Contoh untuk di Bogor saja itu untuk pesantren yang mengkaji kitab ini sangat banyak. Ada pesantren teman saya yang di Pagentongan, yang di
Parung ada, yang di Cibung Bulang ada, dan lain sebagainya. Termasuk di tempat pesantren, tempat kediaman saya seperti ini. Dan untuk kitab Daqiqul Akhbarnya ini sendiri sangat mudah dibaca, meskipun untuk kitab cetakan Darul Ilmi ini sendiri itu yang saya lihat banyak kekeliruan dalam penulisan. Kekeliruan dalam penulisan di sini yang memang sangat berakibat fatal, karena banyak sekali tulisan-tulisan yang itu nyambung tulisannya. Jadi tulisannya itu nggak jelas spasinya dan tulisannya itu tersambung. Contoh seperti dalam beberapa lafadz ya Izrail, itu huruf ya sebagai huruf nida dengan lafadz Izrailnya itu nyambung dengan lafadz setelahnya juga. Jadi itu agak memusingkan kita sebagai pembaca kayak gitu. Tapi untuk itu kasus untuk kitab Durarul Hisanya yang hamisnya. Tapi kalau untuk kitab Daqiqul Akhbarnya sejauh ini so far so good, tidak ada masalah yang belum saya lihat gitu ya. Dan yang jadi masalah selain di cetakannya juga, kadang kalau saya sendiri melihatnya banyak kesalahan dalam penulisan domirnya gitu. Jadi untuk beberapa kasus mungkin kita harus pinter-pinter dalam mencari domir di dalam kitab Durarul Hisanya ini gitu. Karena memang skala kesulitan mencari domirnya itu bisa cukup jauh ya. Jadi kadang kita harus buka halaman sebelumnya untuk mencari kemana kembalinya si domir yang ada di kitab Durarul Hisan di sini. Kalau untuk kitab Daqiqul Akhbarnya karena belum saya kaji juga secara mendalam, jadi sejauh ini yang saya lihat hanya kitab Durarul Hisannya saja. Terus apa lagi? Apalagi guys? Nah, yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman, terkadang kita itu juga agak keliru ya, yang mendefinisikan matan itu seperti apa. Jadi karena ini kitabnya model kurasan, yang artinya tiap lembarannya itu bisa dicopot dari kitabnya. Jadi nggak semua yang ada di pinggiran di sini itu namanya matan. Ini disebutnya hamish. Nah, untuk membedakannya teman-teman bisa lihat di permulaan kitabnya atau di cover kitabnya. Jadi bisa dilihat di bagian depannya. Nah, ini kan ada tulisan hamish. Yes. Nah, kalau ada tulisan hamisnya, ini berarti dalam satu kitab itu bisa jadi ada 2 bahkan 3 kitab. Contoh seperti di kitab Kasyifatus Saja. Di kitab Kasyifatus Saja itu kan selain memuat matan safinahnya, juga memuat syarah kasyifahnya, tapi juga selain itu memuat matan dari kitab Riyadul Badi'ahnya gitu. Nah, yang mana posisi kitab Riyadul Badi'ah itu ada di bawah garis. Jadi satu kitab itu bisa mencakup beberapa kitab. Kayak begitu. Ini namanya hamish. Jadi yang di pinggir itu namanya hamish. Tapi kalau kita biasanya menyebutnya matan, karena selain biasanya yang tengahnya itu syarahnya, pinggirnya itu juga biasanya matanya. Tapi enggak semua pinggiran itu ternyata matan kitab. Itu bisa jadi kitab yang berbeda juga. Kayak begitu. Nah, untuk modelnya ya sebagaimana kita pada umumnya, akan tetapi kalau untuk di Daqiqul Akhbarnya itu lebih mudah karena tata cara peletakan paragrafnya akan dipisah dengan bab-bab seperti ini ya. Akan tetapi kalau untuk di kitab Durarul Hisannya yang matanya ini, nah itu agak sulit karena kadang setelah kita membaca tiba-tiba masuk ke pembahasan yang lain, dan itu juga agak cukup menyulitkan. Untuk mempermudah teman-teman di sini, ternyata kitab Daqiqul Akhbar itu banyak yang sudah dicetak dengan cetakan modern, seperti cetakan-cetakan Darul Kutub Islamiyah yang ada di Jakarta, dan juga dengan kertas putih. Jadi teman-teman di sini mungkin yang kurang sreg dengan model kertas kuning karena lebih mudah rusak dan sebagainya, jadi teman-teman bisa pakai yang dari cetakan-cetakan modern seperti itu.
Dan tentunya untuk yang di cetakan modern itu lebih mudah dimaknai karena jarak antar paragrafnya itu biasanya lebih luas dibandingkan dengan kitab yang kurasan seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin barangkali ada yang penasaran di mana membeli kitabnya. Teman-teman di sini bisa membeli kitabnya di link Shopee yang ada di bawah sini. Untuk terjemahnya gimana, Kang? Untuk terjemahnya juga banyak, akan saya sertakan di link bawah. Di mana? Di bio ya. Oke. Seperti itu. Aduh, agak ngeblur nih. Nah, yes. Seperti itu, oke. Salam sehat dan salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.